Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan bridging pembuatan SEP untuk kunjungan kedua dan seterusnya ya, berdasarkan surat kontrol dari SEP kunjungan sebelumnya. Oke, kita cari kemarin pasiennya kembali ya, seperti biasa cek kepesertaan rujukan ya. Di sini status peserta per hari ini statusnya adalah aktif. Rujukannya juga di sini terlihat masih aktif sampai dengan bulan 4. Kemudian ini riwayat SEP-nya. Nah, ini yang kemarin kita sudah buat kunjungan pertama ya. Kemudian nah ini di video sebelumnya juga kita sudah belajar untuk membuat surat kontrol. Ya, jadi kan sudah paham, atau kalau kita ulangnya juga enggak apa-apa. Ini kita hapus dulu. Oke, berhasil. Kita tes lagi. Oke ya, posisinya sudah dihapus ya, sudah terhapus. Nah, sekarang pasiennya kembali hari ini untuk diminta misalkan kontrol oleh dokter penyakit dalam. Jadi kemarin itu perlu diperhatikan bahwa pembuatan surat kontrol itu bisa dibuat di dua waktu yang berbeda. Pertama itu dibuat pada saat kunjungan pertama, di hari kunjungan pertama, atau dibuatkan pada saat ketika pasien tersebut kembali untuk kontrol ya. Kalau kayak seperti ini kasusnya, pasien hari ini datang untuk kontrol, hari ini juga dibuat surat kontrolnya. Jadi bisa dengan klik ini, kemudian pilih buat surat kontrol. Oke, tanggal rencana kontrolnya tanggal hari ini, ke penyakit dalam, dokternya siapa, kemudian klik simpan. Nah, terbitlah surat kontrolnya. Oke, cetak atau tutup. Nah, kalau kita cek lagi sudah terbit surat kontrolnya. Selanjutnya kita akan membuat SEP kunjungan kontrolnya ya. Seperti biasa, dari rujukan diklik nomor rujukannya, kemudian masuk ke sini. Nah, untuk perbedaan kalau kunjungan lanjutan, kunjungan kedua dibandingkan dengan kunjungan pertama berdasarkan rujukan, di kunjungan kedua ini kita bisa pilih polinya berbeda, jadi bisa diganti. Karena mungkin ada kasus pasien dari penyakit dalam diminta konsul ke bedah misalkan. Nah, ini bisa nanti dipilih bedah seperti itu ya. Nah, ini kita kasusnya masih ke penyakit dalam, masih ke poli yang sama, jadi pasien diminta kontrol penyakit dalam, kemudian dokternya siapa, nanti dipilih surat kontrolnya ya. Nah, di sini yang membedakan juga antara kunjungan pertama dan kunjungan lanjutan. Tujuan kunjungan yaitu ada 3 pilihan di sini: normal, prosedur, atau konsul dokter. Ya, kalau prosedur nanti dipilih prosedurnya apakah prosedur tidak berkelanjutan atau prosedur dan terapi berkelanjutan. Kalau pilihannya yang terapi berkelanjutan, ada beberapa: radioterapi, kemoterapi, sampai dengan hemodialisa. Sedangkan yang tidak berkelanjutan ini ada laboratorium, USG, farmasi, lain-lain, dan MRI. Oke, kita pilih untuk konsul dokter. Konsul dokter ya, konsul dokter. Kemudian tujuannya adalah kontrol, karena memang pasien diminta untuk kontrol. Oke, seperti biasa, yang ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian ketika klik simpan akan terbentuk ya seperti ini ya. Pasien rawat jalan, jenis kunjungan konsul dokter ulangan, poli perujuk dari penyakit dalam ke penyakit dalam. Kalau kita lihat di sini kondisinya ya, riwayat SCP-nya sudah terbit ya. Kemudian kita coba lagi untuk membuat, jadi kunjungan kedua ini memang ada beberapa jenis ya. Yang tadi seperti pilihannya ada kontrol atau konsul atau prosedur ya. Kita akan coba satu persatu. Yang sebelumnya ini kita hapus dulu karena ini sudah menggunakan surat kontrol. Kita hapus ya, berhasil seperti ini ya langkah untuk menghapus SEP. Kemudian kita ke rujukan, klik. Kita akan mencoba membuat SEP ke poli tujuan yang berbeda dengan rujukan. Misalkan kita cek bedah ya, dokternya ada. Nah, di sini
Kalau sebelumnya ya, ini diperhatikan kalau polinya sama dengan rujukan, di sini ada pilihan tujuan kunjungan ya, normal, prosedur, konsul. Tapi kalau seandainya polinya berbeda ya, nah ini hanya ada asesmen pelayanan, poli spesialis tidak tersedia, jam poli telah berakhir, dokter spesialis yang dimaksud tidak praktek atau instruksi, dan tujuan kontrol. Nah ini nanti disesuaikan ya, sesuai dengan arahan atau SOP dari BPJS. Bagaimana kasus untuk pasien konsul ke poli yang berbeda dengan rujukan ya. Pada umumnya ada beberapa rumah sakit yang kalau saya tidak salah ya, ini pilihnya yang poli spesialis tidak tersedia pada hari sebelumnya ya. Kita buatkan, kemudian kita simpan. Nah ini jenis kunjungannya adalah konsultasi dokter, bukan kontrol. Oke, coba kita buatkan lagi. Oke, ini sudah dibuatkan. Jadi kalau tadi ya bedah, ini juga yang membedakan, ini tidak diminta nomor surat kontrolnya ya, tidak harus menggunakan surat kontrol karena ini memang berbeda. Oke, ada juga misalkan ke penyakit dalam yang sama, ke penyakit dalam ya, nomor surat kontrolnya, kemudian tujuan kunjungannya yaitu prosedur dan terapi berkelanjutan, biasanya itu hemodialisa ya, kemudian klik simpan, kode penunjang tidak valid ya, karena di rumah sakit ini tidak ada hemodialisanya ya. Kita pilih radioterapi aja misalkan, simpan ya, berhasil, kunjungan kontrol ulangan dan prosedur berkelanjutan ya. Ini contohnya. Oke, kalau misalkan kita buatkan lagi untuk yang prosedur prosedur tidak berkelanjutan ya. Nah ini harusnya nggak bisa dia. Coba prosedur tidak berkelanjutan, pilih laboratorium misalkan, kita coba simpan ya. Nomor surat kontrol sudah digunakan pada SCP sebelumnya ya, jadi ini harus kita hapus dulu SCP yang tadi sudah kita buat, yang penyakit dalam ini, kemudian ini klik yang ini ya, hapus ya, dihapus. Oke, coba kita buatkan lagi, simpan ya, SCP berhasil dibuat ya, prosedur tidak berkelanjutan. Oke, riwayat SCP. Nah tadi itu tidak keluar ya untuk SCP yang riwayat prosedur tidak berkelanjutan. Di sini kalau kita lihat nomor SCP-nya V00004. Nah ini sama dengan SCP yang pertama. Nah inilah yang disebut dengan apa istilahnya, saya lupa, SCP internal ya, ini SCP internal. Jadi nomor SCP-nya sama, rujukan internal ya istilahnya ya. Oke, nah jadi karena pilihannya tadi prosedur tidak berkelanjutan, ini tidak dibikinkan SCP baru tapi menggunakan nomor SCP yang sama. Nah itu masuk ke dalam SCP internal. Jadi kita lihat cara ngelihatnya di sini kayak gini. Nah untuk menghapus SCP internal, berarti dari SCP induknya yang SCP perkunjungan pertama, kemudian kita klik, akan masuk ke dalam pencarian nomor SCP, detail SCP-nya. Di sini ada SCP internal. Nah ini nanti dihapus saja seperti itu ya. Ini juga dihapus. Ini ada nomornya, gagal hapus, masih terdapat SCP induk yang belum dihapus. Oh yang ini nih SCP induknya, yang ini ya, karena ini juga tergolong yang prosedur berkelanjutan, jadi dibuatkan dalam SCP internal. Ini sesuai dengan aturan dari BPJS ya yang saya ketahui. Nah, cuma memang sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam versi bridging ini masih menggunakan vClaim versi 2, sedangkan yang sudah berjalan sekarang di web vClaimnya itu sudah versi 3. Jadi ada beberapa ketentuan yang berbeda, nanti tinggal disesuaikan aja.
Hanya saja demi kepentingan untuk kecepatan dalam pelayanan pasien, sebaiknya kalau memang ditemukan ada sedikit kendala di bridgingnya, langsung saja beralih ke Vclaim ya, agar tidak terlalu mengganggu pelayanan seperti itu. Oke, itu untuk yang kunjungan kedua, kunjungan kelanjutan. Saya rasa untuk yang rujukan Vaskes tingkat 2 pun sebenarnya sama aja, tidak ada yang berbeda. Ini kita hapus saja kasusnya. Oke, coba kita masuk ke sini, Vclaim peserta. Ini riwayat SCP-nya kita lihat ya, penyakit dalam ya. Juga sudah ada surat kontrolnya, SCP-nya belum terbit. Nah, ini kalau misalkan surat kontrolnya sudah diterbitkan di hari pertama dia berkunjung, yaitu tanggal 27 Februari. Kita klik untuk pembuatan SCP-nya. Maaf, bukan ini detail SCP ya. Berdasarkan rujukan, diklik. Kemudian ini penyakit dalam, dokternya, pilih nomor surat kontrolnya, tujuannya konsul dokter, tujuan kontrol, simpan. DPJP lain tidak sesuai dengan ini juga perlu diketahui bahwa ini nomor surat kontrolnya ya diterbitkan oleh dokter yang ini, sedangkan pelayanannya dokter yang berbeda. Nah, ini tertolak. Oke. Tanggal SCP tidak sesuai dengan tanggal rencana kontrol. Nah, kasusnya pasien sebenarnya sudah diminta dibuatkan surat kontrol untuk kunjungan tanggal rencana kontrol tanggal 3 April 3 Maret, sedangkan sekarang posisinya tanggal 13 Maret, jadi 10 hari mundur. Makanya ini juga tidak tertolak ya. Ini tolong diperhatikan untuk pesan-pesan seperti ini. Jika kodenya 201 seperti ini adalah kode penolakan dari BPJS-nya. Jadi langsung dibaca aja ini apa maksud dari si BPJS, kenapa menolak. DPJP layanan tidak sesuai dengan kode dokter surkon. Kode dokter surkonnya siapa, sedangkan DPJP yang melayani pasien siapa. Ini tidak bisa berbeda, harus sama. Kemudian kalaupun ternyata dokternya tidak ada, nanti bisa diedit aja sih surat kontrolnya, diganti. Kayak ini kan salah satunya juga, bahwa tanggal SCP tidak sesuai dengan tanggal rencana kontrol. Tanggal SCP yang akan diterbitkan adalah tanggal 13 Maret. Sedangkan di surat kontrol, rencana kontrolnya yaitu tanggal 3 Maret. Ya. Jadi ini kita update. Kita ganti tanggal kontrol hari ini, penyakit dalam misalkan. Nah, ini sesuai dengan jadwal dari Hafiz. Dokter yang praktek pada tanggal 13 hanya dokter ini. Oke. Surat berhasil sudah dirubah, kita cek. Rencana kontrol tanggal 13 ya. Dokter yang menerbitkan surat kontrolnya sudah berbeda juga. Ini kita ulang aja, klik karena kan sudah ada perubahan. Kita rubah, ini berubah, ini kita kembalikan lagi. Kemudian coba kita simpan. Ya, berhasil. Seperti itu ya. Jadi ada kasus jika ada perubahan rencana kontrol pasiennya datang, atau pasien datang di jadwal dokter yang berbeda dengan dokter yang menerbitkan surat kontrolnya, jadi nanti tinggal di edit aja surkonnya, disesuaikan. Oke. Ya, ini ya, tanggal 13 Maret. Kemudian saya bahas sedikit beberapa fitur yang ada di bridging Vclaim ini. Jadi ada kasus juga misalkan buat surat kontrol, buat rujuk keluar, buat rujuk balik. Untuk peserta rujuk balik ya, nanti dari kunjungan misalkan per hari ini pasien sudah dirujuk balik oleh dokter. Nah, ini bisa dibuatkan rujuk baliknya di sini. Ya, DPJP-nya siapa, alamat, diagnosa PRB-nya apa, email dan seterusnya. Nanti tinggal dicari nama obatnya di sini. Biasanya apa ya? Saya obat diabetes atau obat darah tinggi biasanya kan amlodipin ya. Data tidak boleh. Nah, ini
Kalau di Pintab 10 mili, Signa 1, Signa 2, dan jumlah obat yang diserahkan berapa. Ya, ini untuk pembuatan PRB-nya. Kemudian kalau ternyata ada pasien yang dirujuk, ya nanti di sini buat rujuk keluar. Cari vaskes rujukannya kemana, vaskes tingkat 2 kah, ya, untuk mengecek spesialistik dan sarana di vaskes tujuan. Nah ini kebetulan tidak ada tersedia ya dari BPJS-nya, ditolak kode 404. Ini karena kita masih menggunakan development. Enggak salah ya. Misalkan kita cari ini ya, Anuntaloko. Nah ya kayak gini, saya lupa tadi. Nah ini kelihatan di sini, di sana itu di rumah sakit tujuan ada spesialis anak, anestesi, bedah, gigi, dan seterusnya. Nah ini ada kapasitasnya, jumlah rujukan berapa persentasinya. Nah ini kan biasa dibutuhkan nih untuk melihat apakah memang masih menerima atau tidak. Kemudian tipe rujukannya disesuaikan berdasarkan nomor SCP dan seterusnya. Nanti tinggal disimpan, jadi terbitlah rujukannya ya. Selanjutnya pengajuan dan persetujuan SEP. Ini kepentingannya untuk ini ya, kayak backdate atau fingerprint. Nanti bisa lewat sini, nomor pesertanya, tanggal berapa untuk terbitan SEP-nya, itu rawat jalan atau rawat inap. Jadi kalau dulu sempat kayak masih rame COVID ya, jadi BPJS meringankan peserta itu bisa masuk ke poli atau dilayani ke poli yang tadinya wajib fingerprint, itu bisa diajukan untuk belum menggunakan fingerprint. Jadi nanti bisa menggunakan fitur ini. Atau pengajuan untuk terbitkan SCP backdate juga bisa menggunakan fitur ini. Seperti itu. Itu nanti adanya di sini. Nah, ini ada beberapa menu lain, sama rujukan keluar itu juga sama sih seperti ini ya. Cuman akan jauh lebih mudah kalau kita baca dari sini. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi memasukkan data SCP-nya. Kalau kita inputnya dari sini buat rujuk keluar, ini SCP-nya sudah terisi. Jadi langsung tampil. Jadi tidak perlu copy paste nomor SCP atau menghafalkan nomor SCP yang begitu panjang. Jadi akan jauh lebih mudah kalau kita masuknya lewat sini. Ya, ini untuk mencari rujukan keluar yang pernah diterbitkan. Ini untuk pembuatan rujukan khusus. Kemudian ini juga tadi untuk rujuk balik ya, sama seperti ini. Ini juga ada jalan yang lebih mudah lewat sini. Kemudian pembuatan rencana kontrol atau SPRI sampai dengan pencariannya. Data referensi poli dan data dokter itu juga ada di sini. Tetap lebih enak lewat halaman kepesertaan ini ya. Karena buat surat kontrol itu atau SPRI kan berdasarkan surat kontrol itu berdasarkan nomor SCP kunjungan sebelumnya. Itu akan jauh lebih mudah kalau buatnya lewat sini. Ya, sama, nomor SCP-nya langsung terisi, jadi tinggal klik, pilih simpan. Tanpa harus copy paste lagi nomor SCP-nya dibuat untuk mencari pembuatan surat kontrolnya. Pengajuan klaim ini jarang digunakan sih. Ini kalau seandainya sudah bridging vClaim-nya dengan iClaim. Ya, kemudian ini monitoring untuk melihat data kunjungan, data klaim, histori pelayanan, dan klaim jasa raharja. Nah, di sini kalau kita lihat kan hanya menampilkan SCP yang diterbitkan 90 hari sebelumnya. Dan umumnya ini kalau saya nggak salah kemarin dari IT BPJS itu meskipun misalkan di dalam 90 hari dari hari sekarang ya atau 3 bulan itu ternyata terdapat lebih dari 10 SCP, itu tetap ditampilkan hanya 10 yang terakhir kalau saya nggak salah ya. Nah oleh karena itu untuk melihat ternyata ada pasien yang sudah pernah berkunjung dan ternyata tidak keluar di sini, itu bisa dicari pertama lewat dari cari SCP kalau memang diingat nomor SCP-nya ya, atau bisa ditelusuri dengan melihat data histori pelayanan ya. Masukkan nomor pesertanya, tanggalnya mulai dicari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Memang sebaiknya sih dibatasi ya, dipersempit. Kalau pasiennya ingat di bulan apa, di minggu keberapa, nah itu paling misalkan kayak ini bulan Maret dari tanggal 1 sampai tanggal 5 atau tanggal 11. Ini akan jauh lebih baik gitu. Ini nomor pesertanya kita nggak isi ya.
Nah, kalau supaya apa? Supaya untuk yang tadi, karena di sini juga sama, meskipun maksimal pencariannya bisa sampai dengan 90 hari, tapi kalau ternyata dalam 90 hari itu terdapat lebih dari 10, maka yang ditampilkan hanya 10 paling akhir, ya. Kemudian itu untuk yang history pelayanan. Ini juga di sini ada monitoring data kunjungan. Yang hari ini data tidak ada. Rawat jalan hari ini ya yang tadi kita sudah buat ya. Bisa dilihat di sini. Ini juga ada fitur untuk pembuatan surat kontrolnya, untuk melihat kepesertaannya, untuk melihat detail SCP-nya. Kalau ada tombol-tombol seperti ini tombol untuk copy paste. Jadi nggak perlu klik begini, klik kanan, pilih copy atau seperti apa. Ini cukup diklik di sini, nanti kita lihat kalau di sini tinggal paste aja. Ya, langsung ini dia tercopy paste secara otomatis. Kemudian ini referensi untuk melihat diagnosa yang ada di Vclaim, referensi poli, vaskes, dokter, cara keluar pasca pulang, wilayah, daftar dokter, ini dokter DPJP, prosedur tindakan, kelas rawat dan seterusnya. Ini semua bridging Vclaim ada di sini ya. Ini sesuai dengan katalog bridging yang versi 2. Kalau di versi 3 mungkin sudah ada beberapa tambahan fitur, tapi untuk sampai dengan saat ini masih baru yang diterbitkan oleh BPJS baru sampai dengan versi 2. Oke, untuk beberapa satu lagi, nanti ini juga ada informasi tempat tidur. Nah, di sini nanti bisa untuk melihat coba ini kan memang saya tidak sinkron. Ini ada beberapa fitur untuk perbarui status ketersediaan kamar, sinkronisasi data kamar, dan hapus semua data kamar. Di SIMRS itu untuk status ketersediaan kamar atau tempat tidur itu sebenarnya sudah terupdate secara otomatis, tersinkron secara otomatis ketika pasien masuk ya, rawat inap, itu kan dipilih kamarnya, tempat tidurnya. Nah, setelah berhasil disimpan itu SIMRS langsung lakukan sinkronisasi bahwa tempat tidur di kamar ini sudah terisi 1. Ketika pasien pulang juga sama, otomatis langsung diupdate perbaharui status ketersediaannya. Ketika pasien pindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain, demikian juga terupdate secara otomatis. Ya, hapus data kamar berarti ketika terjadi sedikit masalah dengan data yang ada di Aplikare dengan ada SIMRS terdapat ketidaksesuaian karena berbagai macam faktor, jadi ini bisa langsung klik aja nih, hapus semua data kamar akan terhapus, kemudian sinkronisasi lagi, dia cocokkan data-datanya supaya pas gitu. Nah, ini juga kalau ini sih sebenarnya tidak terlalu di ini aja ya, dibiarkan saya seperti itu, kecuali nanti ada beberapa kasus-kasus khusus nanti bisa dimanfaatkan fitur-fitur ini. Oke, ini untuk Hafiz, ini kaitannya sih dengan antrian online ya. Jadwal operasi juga untuk antrian online, ini juga belum ada datanya, belum ada data cons ID-nya ya. Jadi nanti kita akan bahas ke video selanjutnya lah. Ini untuk dashboard tempat tidur seperti ini. Ini biasanya nanti ditampilkan di UGD ya, diklik aja untuk ditampilkan di UGD. Data-datanya ini diambil dari data yang ada di SIMRS, berapa ya total kamar, tempat tidur, berapa yang tersedia, berapa yang terpakai, seperti itu. Kemudian ini juga ada jadwal operasi, saat ini juga belum ada datanya ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan bridging Vclaim. Setelah kita mendapatkan akses untuk bridging antrian online dan jadwal operasi, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.